FGD6 Jon Snow akan melakukan interview mengenai apa? Mengenai anger issue. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Niko Firmansyah Tarsandi dengan nomor NRP 5055 241022. Tuh, adek. Oke, kembali lagi dengan saya Mas Taylor Bank BCA. Hari ini saya akan melakukan sebuah interview. Lebih tepatnya saya akan mencari jawaban dari narasumber mengenai pembahasan atau materi presentasi yang telah kita presentasikan kemarin, yaitu mengenai anger issue. Nah, kami dari tim FGD6 Jon Snow. Perkenalkan, nama saya Niko Firmansyah Tarsandi dengan nomor NRP 5055 241022. Nah, di sini narasumber saya, silakan memperkenalkan diri, Mas. Langsung pengen. Ya. Perkenalkan, nama saya Faras Torfata Bima dari Departemen Teknik Lautan dengan NRP 502 024 1118. Oh, baik. Kalau boleh tahu dari angkatan berapa, Mas? Angkatan 24. Oh iya, sama ya, seperti saya. Oke, Mas. Singkat saja. Ini saya mau tanya-tanya nih. Menurut Mas, pernah nggak Mas itu ketemu orang yang mengalami anger issue atau orang yang tidak bisa mengontrol amarahnya? Pernah, Mas. Di mana itu, Mas? Di sekolah saya waktu di SMA itu. Oh iya, bisa dijelaskan secara pendeknya itu gimana kejadiannya? Kajian itu di kelas kan. Ya. Saya sama teman-teman itu mungkin lagi main lah, ibaratnya main game atau mabar gitu kan. Oh. Terus orangnya itu kesel sampai mengumpat mengeluarkan kata-kata serta gerakan menggebrak meja gitu. Nah. Kesal sendiri itu kan sangat mengganggu kenyamanan di kelas. Betul. Apalagi kan di kelas itu seharusnya kita fokusnya belajar ya. Iya. Malah marah-marah di kelas itu kan. Malah main game. Iya, merusak kondusivitas juga. Nah, selanjutnya nih Mas Bima. Menurut Mas Bima, dari perbuatan yang dilakukan oleh temannya Mas Bima tadi, apakah menimbulkan dampak buruk yang signifikan? Iya, sangat buruk. Sangat buruk ya. Salah satunya mengganggu kondusivitas itu tadi kan. Terus ini Mas Bima. Menurut Mas Bima, mengapa sih kita itu pentingnya mengontrol sebuah emosi kita, terutama pada saat mabar tadi itu? Jadi ya kita harus mengontrol itu karena yang pertama kita harus mementingkan kepentingan umum yang benar. Betul. Karena kita marah-marah gak jelas, teriak-teriak gitu kan yang pasti ada orang yang mungkin lagi sakit atau apa gitu di kelas, jadi kita mengganggunya. Iya, betul. Mengganggu kenyamanan juga ya. Ya. Kemudian nih Mas Bima kan tadi sebagai temannya ya. Menurut Mas Bima itu apa sih yang bisa Mas Bima lakuin terhadap temannya Mas Bima yang telah melakukan hal seperti itu? Yang pertama pasti langsung menegur lah, langsung mendatangi kan. Ya. Menegur, langsung bilang, kamu gak boleh gitu. Betul. Terus ya ajak ngobrol lagi. Betul. Kita menenangkan dengan cara kita melakukan pendekatan yang asertif lah ya, dan komunikatif gitu biar dapat solutif. Nah, terakhir nih Mas Bima, apa tantangan terbesar yang dihadapi Mas Bima ya ketika membantu atau mencoba meredakan emosi yang teman Mas Bima lakukan tadi? Itu mungkin ketika kita menghadapi teman yang agak ngeyel ya, nggak mau dibilangi. Iya. Pasti dia susah dibilangin. Jadi kita kayak harus lebih effort ya. Kayaknya nggak bisa satu orang bilanginnya, harus berkali-kali atau mungkin panggil guru. Betul. Sampai tindakan penalti itu ya. Dia mungkin kalau sama teman kan ibaratnya kayak apa sih, nggak peduli lah ya. Ada nggak pesan untuk generasi muda yang saat ini susah untuk mengontrol emosinya? Ya pesannya sih kita harus tetap sih mengontrol emosi, terutama pada lingkungan kita sebagai mahasiswa. Kita harus saling menjaga kenyamanan, saling menyayangi dan tidak berkata-kata kasar gitu. Demi menjaga keharmonisan kita selama belajar di ITS. Betul. Baik, terima kasih banyak Mas Bima atas jawabannya, sangat begitu memuaskan. Thank you so much. Ya, kembali lagi dengan saya Ahsan Tabila Alak Braitarak dengan NRP 5055 241038 dari kelompok Jon Snow FGD6. Di sini kami sedang melakukan sebuah wawancara dengan beberapa narasumber, diantaranya yang di samping saya ini tentang mengenai anger issue lah. Langsung saja kita tanya-tanya kepada narasumber tersebut. Boleh tahu masnya dari mana dan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Hilman Dwi Caksono dari Departemen Teknik Sipil dengan NRP 501 224 1059. Untuk angkatannya tahun berapa ya Mas? Angkatan 24. Oh 24, ya sama sih kita juga. Nah jadi menurut Mas nih ya, pernah gak sih Masnya tuh menemui seseorang atau
orang random gitu di jalan apa di mana yang mengalami injury issue? Ya seperti pernah sih. Oh, kalau boleh tahu bisa Masnya tahu tuh di daerah mana apa di sekolah apa di mana? Khususnya di daerah kos saya sih, sebelahan sama kos tuh. Oh, Masnya kenal Kenal. temannya berarti ya? Ya. Kalau bisa diceritain secara singkat. Sepertinya itu kan cutting saya ya. Oh, cutting. Saya ya sepertinya pas main game atau pas apa itu selalu meluap-luap tuh emosinya dia. Oh, maaf. Ya wajar sih apalagi kalau gamenya apa? ML. ML. Ya. Ya. Nah, menurut Mas tuh penting gak sih kalau kita tuh harus mengontrol emosi biar gak marah-marah terus gitu? Penting sih menurut saya Mas, kan karena itu kan lingkup kos kan tempat umum ya kan, Oh, banyak iya. orang ya. Jadi kayak Apalagi kita bukan warga lokal kan. ya kan kayak teriak-teriak gitu kan nggak sopan sama orang-orang, mengganggu privasinya orang ya Oh iya termasuk. sih. Iya, kita harus sopan ya terhadap masyarakat sekitar. Nah, menurut Masnya nih, kalau ada orang lagi marah-marah gitu, dampak buruknya bagi lingkungan sekitar tuh apa? Dampak buruknya sih terganggu ya, lingkungan sekitar terganggu, terus kayak kurang menjadikan lingkungan tuh kurang nyaman tuh. Oh iya, apalagi kalau kita di kos gitu ya, bisa-bisa kita nanti diusir terus Ya, kita nyari diusir. kos baru gitu. Iya. Nah, sebagai teman atau adik tingkat tadi ya, apa yang bisa Mas lakukan buat membantu si cutting atau siapapun yang sedang marah-marah gitu, Mas? Menegur sih, menegur terus memberi nasihat kayak cara pelan-pelan gitu kan. Oh, diingatkan ya, soalnya kan bukan apa ya, tempat pribadi. Ya, gitu bukan tempat pribadi. Ya. Nah, kalau misal lagi kita negur nih, apa bantu orang meredakan amarahnya, yang paling sulit atau yang biasanya kita hadapi itu apa aja, Mas? Ngeyel sih orangnya, ngeyel kayak batu dibilangin kayak. Iya sih, namanya orang marah kan biasanya egonya besar ya. Iya udah. Kata-kata atau pesan buat generasi kita tuh, generasi muda tentang injury issue ini, Mas. Kata-kata saya sih untuk generasi muda itu harus bisa mengatur emosi, terus lebih sabar lah intinya, jangan gampang meluap-luap emosinya karena itu sangat merugikan semua orang. Oh, ya terima kasih ya. Ini semua pertanyaan yang mungkin ada di otak-otak kita sudah terjawabkan oleh narasumber kita di samping ini. Terima kasih ya Masnya atas waktunya. Terima kasih, Mas. Oke, halo semuanya. Kembali lagi sama aku Akila Mandaluna Izati dengan nomor NRP 505524106. Nah, tadi kan kita udah ngeliat ya beberapa wawancara nih yang dilakukan sama teman-teman kita, ada Niko sama Atar mengenai mental health, yaitu injury issue. Nah, kali ini aku mau ngelanjutin. Di sini sudah ada narasumber nih yang bersedia untuk kita tanya-tanya nih. Namun sebelum itu boleh dong perkenalan terlebih dahulu, jurusan dan juga angkatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hidayat dengan nomor NRP 50022411119, Departemen Matematika, Angkatan 2024. Oke, 2024 berarti kita sama nih ya, sama-sama maba 2024. Oke, mungkin kalau boleh tanya-tanya nih ya, kakaknya pernah ini nggak ketemu sama temen ataupun keluarga nih yang tiba-tiba suka marah gitu, jadi mereka nggak bisa ngontrol emosi mereka? Sepengalaman saya itu pernah ketemu saat sekolah, Oh, oke. yaitu saat pertandingan futsal. Kalau main futsal, kalau kalah itu suka ribut marah gitu, gitu ya, ya, emosi. gitu ya. Oke. Mungkin boleh diceritain apa namanya? Menurut kakak penting nggak sih kita itu untuk mengontrol emosi kita? Penting sekali karena dengan emosi kita itu bisa ribut, bisa memutus hubungan dengan seseorang. Oke, jadi kita harus ada kontrol emosi Iya, diri ya, biar kita betul. juga bisa menjaga hubungan antara satu sama lain. Iya. Nah, menurut kakak ada nggak sih dampak buruk dari injury issue itu dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya merugikan sekitar ya. Jadi orang-orang itu tidak suka dengan kita karena emosi kita meluap-luap seperti itu. Oke, sebagai teman nih, tadi kan ada contohnya kan dari teman sekitar ya. Mungkin sebagai teman, apa sih yang mungkin kakak lakukan kalau ada teman yang tiba-tiba marah, nggak bisa kontrol emosi mereka? Solusinya itu seperti apa? Solusinya itu dengan ngobrol ya, pendekatan seperti itu mungkin. Jadi pendekatan kita bisa ngobrol, ngasih tahu satu sama lain. Jadi biar satu sama lain tuh saling apa ya, mengingatkan gitu lah teman-teman. Jadi biar kitanya juga enak, temannya juga enak. Gitu kan ya maksudnya? Ya, betul. Nah, kalau tantangan terbesar dong dari kita membantu orang lain pasti kan ada kayak rasa nggak enak. Kalau dari Maya sendiri tuh gimana? Ya. Cara mengingatkannya dengan benar itu gimana?
Ya mengingatkannya dengan cara yang baik-baik lah. Jangan langsung kasih tahu dia itu salahnya apa. Oke. Kita kasih pendekatan dulu. Oke, yang Seperti ya orangnya nyaman dulu sama kita. Dan mungkin terakhir nih ya, untuk menutup, pesan dong buat teman-teman ataupun orang sekitar ataupun orang-orang di luar sana yang masih bingung nih mereka caranya mengatasi dari injury issue itu sendiri gimana? Ketika emosi gitu sebaiknya diam terlebih dahulu sampai emosi itu benar-benar reda. Gitu Oke, sih. itu aja. Oke, dan terima kasih buat Masnya udah mau bersedia diwawancarai. Kita masih ada beberapa nih ya teman-teman buat diwawancara, jadi tunggu aja next ketemu kita. Dadah, thank you. Halo semuanya, perkenalkan aku Lovenia Ilona Nuanza Nirwasita dengan NRP 5055241023. Nah, hari ini aku akan wawancara salah satu narasumber yang udah aku temui tentang anger issue dari atau mental health. Tadi kan kita udah dengerin nih beberapa wawancara dari rekan-rekanku semua. Nah, hari ini waktu bagianku. Mungkin kita bisa perkenalan dulu dari nama, jurusan, sama angkatan. Oke, halo semuanya. Namaku Iskia Widasyawan, bisa dipanggil Iskia dari Teknik Biomedik angkatan 2024. Oke. Sekarang aku mau tanya-tanya nih tentang anger issue. Mungkin ada 5 pertanyaan aja. Pertama, pernah nggak sih kakak menemuin orang-orang yang suka marah atau dia tuh kayak nggak gampang ngontrol emosinya gitu? Oh, banyak banget sih. Kayak misalnya kayak orang itu kayak dicolek dikit, wah kok langsung marah gitu. Banyak banget sih dari sini. Apa kayak teman, keluarga? Kalau keluarga sih nggak ada, cuma mungkin kalau teman banyak. Asik. Kalau menurut kakak sendiri, penting nggak ya? Kenapa penting gitu untuk mengontrol kemarahan kita? Ya, itu sangat penting karena mengontrol kemarahan itu sebagai bentuk cerminan dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita ketemu teman atau bahkan yang sudah kenal, kalau kayak first impression kita itu adalah orang pemarah, itu kita kayak susah buat cari teman. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mengontrol kemarahan itu supaya kita dapat relasi yang banyak dan bagus juga. Berarti first impression itu memang penting banget gitu ya? Ya, betul. Terus kalau sebagai teman atau keluarga atau orang di sekitar, apa yang kak lakukan untuk meredakan kemarahan orang tersebut gitu? Untuk meredakan kemarahannya sih kita cukup seperti menasihatinya, dan itu dimulai dari contoh dari diri kita sendiri dulu. Jadi kita harus bisa mengontrol kemarahan dulu, baru kita bisa menasihati dia. Jadi seperti contohlah diri saya gitu, baru dia bisa mau berubah. Mulai dari diri sendiri dulu gitu ya. Menurut kakak sendiri, apa sih dampak buruk dari anger issue ini dalam kehidupan sehari-hari untuk orang yang nggak bisa mengontrol amarah? Ya seperti yang gue bilang tadi, dampak buruknya ya seperti itu, kita jadi susah dapat teman, terus bahkan susah dapat cari pekerjaan juga. Bahkan di organisasi pun kalau misalnya kita bisa mempunyai sifat tersebut, itu sangat susah dan sangat susah untuk mengontrol lah istilahnya. Terus yang terakhir ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi ketika kakak mencoba membantu seorang meredakan amarah atau mengatasi anger issue-nya? Biasanya kalau orang yang punya sifat seperti anger issue itu mempunyai sifat yang agak bebal. Nah, gimana caranya kita, yaitu kita nggak boleh kayak langsung ngejudge, tapi kita harus kasih tahu secara lembut dan lahan gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung ke kayak menyemprot, itu justru malah jadi bumerang bagi kita sendiri, maka semuanya jadi mental gitu lah istilahnya. Itu sih menurut saya. Yang terakhir nih, pesan untuk generasi muda tentang mental health. Pesan untuk generasi muda ya, kita harus bangun relasi yang bagus untuk mempengaruhi diri kita sendiri. Kalau misalnya relasi kita bagus, otomatis kita sendiri akan bisa untuk improve, dan juga salah satu itu kepribadian kita juga akan ikut berkembang juga. Gitu. Makasih banyak ya udah jawab pertanyaan kita. Next kita lanjut ke rekan selanjutnya. Selamat siang Mas, saya di sini ingin menanyakan beberapa hal mengenai anger issues kepada Mas. Mungkin Mas bisa memiliki pendapatnya terhadap beberapa pertanyaan berikut. Sebelumnya perkenalkan dulu nama dan jurusan serta angkatan. Perkenalkan, nama saya Nathanael Markus Alfredo Pangabean, bisa dipanggil Markus, dari Departemen Teknik Mesin. Sebelumnya kira-kira pernah nggak sih Masnya itu menjumpai ada orang yang memiliki anger issues di sekitar Anda? Sering ya, termasuk terkadang diri saya sendiri, karena setiap orang menurut saya pasti ada kesulitan dalam mengontrol dan mengatasi kemarahannya sendiri. Lalu menurut Mas kira-kira apa dampak buruk dari anger issue dalam kehidupan sehari-hari terhadap orang-orang di sekitar kita gitu, atau diri kita sendiri? Berdasarkan
pengalaman saya ya, kemarahan yang tidak dapat dikendalikan itu dapat menimbulkan satu kesan negatif orang lain terhadap diri kita. Jadi orang lebih cenderung untuk segan atau merasa ragu untuk bersosialisasi, berteman, bahkan bercanda dengan kita. Jadi kita terkadang sulit untuk berbaur dengan orang lain. Nah, maka dari itu tentunya perlu dilakukan pengontrolan terhadap kemarahan kita sendiri kan agar tidak itu. Iya. Kira-kira mengapa sih penting untuk mengontrol emosi kita? Seperti tadi yang saya bilang, itu akibatnya itulah yang sangat akan mempengaruhi kehidupan kita. Menurut saya kita jadi sulit untuk bersosialisasi. Kita merasa kita tidak memiliki teman, tidak memiliki relasi seperti itu. Padahal kita harus menyadari bahwa kemarahan kita sendiri yang harus kita atasi terlebih dahulu. Lalu sebagai orang terdekat dari suatu orang yang memiliki anger issue tersebut, kira-kira saran-saran apa yang bisa Mas berikan kepada mereka? Menurut saya, kenali bagaimana diri Anda masing-masing ketika marah. Apakah benar-benar tidak dapat ditahan atau mengabaikan atau cenderung diam. Menurut saya seperti itu. Jadi dengan mengenali cara kita marah itu, kita dapat mengantisipasi dan memilih jalan terbaik bagaimana kita mengatasi masalah ini. Masalah anger issue tadi ya. Baik. Lalu menurut Mas, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh orang-orang yang memiliki anger issue tersebut untuk melawan mereka sendiri? Mungkin berbeda-beda ya. Karena mereka setiap orang memiliki cara bagaimana mereka mengekspresikan cara mereka untuk marah. Jadi berbeda-beda. Untuk saya sendiri, saya cenderung menjauh dari masalah, dan ketika saya mencapai titik tenang, saya akan datang untuk menyelesaikan masalahnya tanpa harus dengan rasa marah gitu. Yang terakhir nih, pesan apa sih untuk generasi muda seperti kita ini dalam isu mental health yang umumnya terjadi di antara generasi muda seperti sekarang? Pesan untuk generasi muda ya? Iya. Menurut saya mental health memang sangat krusial bagi kehidupan kita. Jadi memang harus dijaga, bukan hanya fisik, bukan hanya akademis, tetapi mental, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita bertahan dalam keadaan yang sulit pun tetap harus dijaga. Walaupun terkadang rusak, tapi harus diperbaiki untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, hebat sekali. 그대는 선물입니다. 하늘이 내려준 홀로선 세상 속에 그댈 지켜줄게요. Jadi itu ya, kami telah melakukan beberapa interview dengan beberapa narasumber yang cukup handal dan cukup kritis dalam menjawabnya tadi. Kami berikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk narasumber yang telah menjadi sumber bantuan bagi kami untuk dapat ikut serta dalam menjalankan tugas Kota KBK. Sekian dari tim FGD 6 Jon Snow, kami undur untuk pamit. Selamat tinggal. Dadah.